Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maimunah, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis asosiatif, metode Chi kuadrat dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum lanjut, kita harus tahu dulu apa sih hipotesis asosiatif itu. Nah, hipotesis asosiatif adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu rumusan masalah yang mempertanyakan mengenai hubungan antara dua variabel di dalam suatu penelitian. Selanjutnya yaitu Chi square atau Chi kuadrat. Uji Chi square atau sering disebut juga dengan uji Chi kuadrat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Jika Chi kuadrat hitung lebih kecil dari Chi kuadrat tabel, maka tidak terdapat hubungan atau pengaruh antara baris dengan kolom. Dalam pengambilan keputusan, kita dapat berpedoman pada dua hal, yakni membandingkan nilai signifikan dengan batas kritis, yakni 0,05 atau dengan cara nilai Chi kuadrat hitung dengan Chi kuadrat tabel. Melihat dari nilai signifikan. Yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan atau pengaruh yang signifikan antara baris dengan kolom. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan atau pengaruh yang signifikan antara baris dengan kolom. Di sini saya ada data hipotesis asosiatif. Di sini ada jenis kelamin dengan tingkat pendidikan, di mana yang laki-laki kita beri kode 1, sedangkan yang perempuan kita beri kode 2. Dan yang dari tingkat pendidikan, yang S1 itu kita beri kode 3, yang diploma itu kita beri kode 2, sedangkan yang SMA itu kita beri kode 1, dan yang S2 kita beri kode 4. Nah, dari data ini kita mempunyai kasus hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Nah, mari kita langsung praktek ke aplikasi SPSS-nya. Kita ke variabel view ini. Di nama ini kita tulis jenis kelamin. Kemudian yang kedua ini kita tulis pendidikan. Di desimal ini kita rubah 0. Di label yang pertama kita tulis jenis kelamin. Yang kedua pendidikan. Selanjutnya di non ini kita isi kodenya, di mana 1 itu adalah laki-laki. Kita tambah 2 itu adalah perempuan. Tambah, klik OK. Selanjutnya di pendidikan, 1 itu adalah SMA. Yang kedua itu ada diploma. 3 itu ada S1. 4 itu ada S2. Oke. Nah, ketika sudah seperti ini, kita input ke data view. Nah, di sini sudah ada jenis kelamin dan pendidikan. Di data tadi, di data ini kita copy. Saya sudah mengcopy ini ke Excel. Lanjut kita copy kode jenis kelamin.
sama di kode pendidikan juga. Nah, ketika sudah seperti ini, kita klik analyze deskriptif statistik ini, kemudian kita pilih cross tab. Nah, kita pindah jenis kelamin ini ke row dan pendidikan ini ke kolom. Setelah itu kita klik statistik. Kita centang chi-square-nya. Continue, kita klik continue dan oke. Nah, di sini sudah keluar ya hasilnya. Di logout ini, di output ini, di yang pertama jenis kelamin, di sini ada jumlah sampelnya itu ada 24. Sedangkan data yang hilang itu ada 0. Berarti semua data sudah diproses hingga tingkat kevalidannya itu 100%. Kemudian ke kolom yang kedua, di mana laki-laki yang lulus SMA itu ada 3, yang perempuan itu ada 2 hingga totalnya menjadi 5, dan yang diploma itu ada 2, yang perempuan itu ada 1 hingga totalnya menjadi 3. Dan yang laki-laki S1 itu ada 13 dan perempuan itu ada 1 hingga totalnya menjadi 14. Dan yang S2 itu antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama 1 hingga totalnya menjadi 2. Jadi total keseluruhan itu yang laki-laki ada 19 dan yang perempuan itu ada 5. Hingga total dari keseluruhan itu ada 24 seperti pada sampel sebelumnya. Kemudian di chi-square testnya sendiri, kita ketahui batas kritisnya itu ada 0,05. Nah, di sini ternyata nilai signifikannya itu 0,259. Artinya ini lebih besar dari 0,05. 0,259 itu lebih besar dari 0,05. Berarti dapat disimpulkan tidak ada hubungan atau pengaruh antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan seseorang. Sampai sini mungkin bisa difahami. Nah, di PPT-nya sendiri sudah jelas ya. Nilai signifikan itu ada 0,259 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan tidak ada pengaruh antara jenis kelamin dan pendidikan seseorang. Mungkin sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.